Ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Wa qala Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jamaah subuh yang insyaallah kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu punya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan yang pertama yaitu bagaimana agar manusia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang telah menciptakan 7 petala langit dan begitu juga 7 petala bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tak kenal, tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala pun menghantarkan para nabi dan para rasul. Ini juga untuk bagaimana agar manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya membawa risalah yang sama, yaitu hanya dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satu nabi pun yang pernah mendakwai dirinya adalah Tuhan. Tidak ada satu nabi pun, seorang nabi pun yang mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi, para rasul, mereka mengajak untuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada aku. Para nabi, para rasul mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini, itu tujuannya satu, agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang tua kami di Pondok Pesantren Al-Fatah Tambora itu mengatakan, seluruh alam semesta ini, seluruh benda-benda yang kita lihat ini, itu ada namanya. Itu memiliki nama dan fungsinya. Tidak ada benda di dunia ini yang tidak punya nama. Semuanya punya nama dan punya fungsinya masing-masing. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dialah yang pertama kali mengajarkan kepada nenek moyang kita dahulu, Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama benda. Allah SWT berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Maka oleh karena itu tidak ada satu benda di dunia ini kecuali pasti ada nama dan pasti ada fungsinya. Dan kepada malaikat Allah SWT tidak ajarkan itu. Malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang Allah SWT ciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Mereka tidak diberikan ilmu pengetahuan seperti Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu ketika Allah SWT menunjukkan suatu benda-benda, maka Allah SWT tanya kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, apa nama benda ini? Malaikat-malaikat tidak ada yang tahu. Karena mereka hanya diilhamkan Allah SWT untuk berzikir kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT. Tetapi ilmu Allah SWT berikan kepada manusia. Maka oleh karena itu Allah SWT
hadirkan Nabi Adam alaihissalam di depan para malaikat dan mengatakan, wahai Adam, sebutkanlah semua nama-nama benda ini. Maka hadirin mulia, Nabi Adam alaihissalam pun menyebutkan benda-benda yang Allah SWT ciptakan itu, sehingga malaikat-malaikat semuanya mereka tersungkur sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ya, kecuali satu makhluk saja, yaitu iblis. Ya. Jadi sujudnya malaikat-malaikat ini kepada Nabi Adam bukan sujud untuk menyembah, tetapi sujud untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian hadirin yang muliakan Allah SWT, begitu juga nabi-nabi setelah Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada manusia, ya, untuk taat kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ulul Azmi minar Rusul, itu ada 5 nabi yang mendapatkan ujian paling berat di antara nabi-nabi yang lainnya. Pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua Nabi Ulul Azmi minar Rasul. Semuanya menyeru kepada Allah SWT. Maka oleh karena itu hadirin yang muliakan Allah SWT, setelah kita tahu maksud dan tujuan kita diciptakan, maka bagaimana kita jangan tertipu dan terlena dengan keadaan dunia ini, ya. Jangan sampai dunia ini memperdayakan kita dari tujuan kita. Dan jangan sampai terbalik, yang tadinya menjadi tujuan utama kita balik hanya menjadi kebutuhan saja. Kita menjadikan kebutuhan menjadi tujuan. Kebanyakan manusia-manusia ketika Allah SWT sudah ciptakan di dunia ini, menjadi keadaannya menjadi berbelok, ya. Kebutuhan kita sandang, pangan, papan, kita butuh rumah, kita butuh pekerjaan. Kita butuh pasangan hidup. Akan tetapi hadirin yang mulia, itu bukan tujuan utama kita. Itu adalah kebutuhan kita, fasilitas hidup kita, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Akan tetapi hadirin yang mulia, ketika manusia sudah mengejar yang namanya kebutuhan, itu kadangkala bisa sampai lupa kepada maksud utama tujuan Allah SWT ciptakan dia. Sehingga manusia kebanyakan ketika mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa lupa dan lalai kepada Allah SWT. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin mulia, kita tidak dilarang untuk bekerja, kita tidak dilarang untuk berusaha. Bahkan hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan mereka, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sholat. Ya. Jadi kalau kita walaupun sibuk bagaimanapun, tetapi kita masih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ingat untuk mengerjakan, kita bekerja. Walaupun mereka terkenal di atasnya para wali, sahabat itu di atas para wali, wali semuanya. Akan tetapi mereka masih bekerja. Sebagaimana kita ketahui, kaum muhajirin, orang-orang Mekah, mereka ini kesibukannya adalah dagang atau jual beli. Orang-orang Ansar, yaitu orang-orang Madinah, mereka kesibukannya yaitu bertani. Akan tetapi hadirin mulia, di tengah-tengah kesibukan mereka, mereka tidak pernah lalai dari mengingat Allah SWT. Mereka tidak pernah lalai dari mengerjakan perintah-perintah Allah SWT. Dan bahkan ada panggilan berjuang dari Rasulullah SAW, mereka ini semua siap meninggalkan semuanya. Kenapa hadirin mulia? Dunia itu tidak diletakkan di hati-hatinya para sahabat, ya. Tetapi dunia itu diletakkan di tangannya para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita fase-fase kehidupan. Kita pada hakikatnya ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan yang panjang, cerita kita tidak habis hanya di dunia ini saja, ya. Cerita kita tidak habis hanya di dunia ini saja.
Dari mulai alam arwah kita sudah lalui. Sekarang ini alam dunia, kemudian alam rahim ibu, kemudian alam dunia ini, kemudian nanti kita akan mengalami yang namanya alam barzakh. Ya. Kemudian setelahnya pada mahsyar. Setelah mahsyar ada di sana mizan, ya, timbangan amal. Kemudian ada hisab, perhitungan amal dari Allah SWT. Kemudian sirat, sana ada kita akan melewati jembatan yang begitu tipis, bahkan lebih tipis dari satu helai rambut dibagi 7. Kita akan melewati semua itu, dan cerita kita akan habis ketika fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagiannya dimasukkan ke dalam surga dan sebagiannya lagi dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu yang mulia, kita harus pahami dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah ujian. Senang maupun susah, semuanya adalah ujian. Jangan kita memandang ujian itu nanti yang susah-susah saja. Bahkan yang senang pun itu ujian. Ada kalanya orang tidak lulus dalam ujian kesusahan, orang lulus dalam ujian kesusahan, tetapi dia tidak lulus dalam ujian keenakan. Yang enak-enak malah dia tidak lulus. Ketika mendapatkan kesusahan-kesusahan maka dia lulus. Akan tetapi ketika dicoba, diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, maka dia tidak lulus. Hadirin yang mulia, ujian orang ketika susah itu adalah kesabaran. Ya, diuji sampai sejauh mana kesabaran kita menghadapi ujian dari Allah SWT. Kalau kita sabar ketika menghadapi ujian, maka kita lulus. Sebaliknya kalau kita tidak sabar ketika menghadapi ujian dari Allah SWT, maka kita gagal. Begitu juga seseorang apabila diberikan nikmat, keluasan harta, kemudian dia syukur, maka berarti dia orang yang lulus dalam ujian. Tapi kalau dia kufur akan nikmat, maka dialah orang yang gagal. Hadirin yang mulia, satu perumpamaan dalam kehidupan kita ini, ujian sebagaimana seorang anak yang akan menghadapi ujian sekolah. Maka hadirin yang mulia, anak ini dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah belajar. Setiap pelajaran yang dikasih gurunya dia tidak mengulanginya, dia tidak mempelajarinya dengan baik. Maka ketika tiba waktu ujian, dia pun bingung. Tidak ada satupun soal yang bisa dia jawab. Kebingungan dia. Akan tetapi hadirin yang mulia, dia di tempat ujiannya diberikan fasilitas. Dikasih duduk di kursi yang empuk, dikasih pasang AC, dikasih snack sama gurunya. Dia hanya menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada dia. Akan tetapi ujiannya tidak ada sama sekali yang dia isi. Nol isinya. Kemudian hadirin yang mulia, ketika selesai ujian, maka kemudian dia pulang kepada orang tuanya. Dia pulang kepada orang tuanya, langsung disambut. "Wahai anakku, kamu sudah ikut ujian sekolah?" "Ya, sudah, Bu." "Kalau begitu, apa yang kamu dapatkan dari ujian sekolah?" Dia katakan, "Saya di sekolah dikasih duduk di tempat yang empuk. Saya di sekolah dapat fasilitas berupa AC sehingga ruangan begitu sejuk. Sampai-sampai saya kadang-kadang ketiduran karena merasakan nikmatnya hembusan AC. Baru habis itu apa lagi? Saya dikasih snack sama guru. Nah, kemudian bagaimana dengan soal ujianmu?" "Nah, itulah, Bu. Tidak ada yang saya isi. Saya tidak belajar sama sekali. Kok apa yang saya isi?" Maka kemudian hadirin yang mulia, ibunya ini marah besar. Ibunya ini marah besar karena mendapati anaknya ini tidak mengerjakan sama sekali soal ujian dari sekolah. Hadirin yang mulia, begitulah perumpamannya dengan kehidupan kita saat ini. Kita ini sedang mendapatkan ujian dari
Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji dari kalian siapakah yang paling baik amalnya. Hadirin mulia, anak ini akhirnya tidak mengerjakan soalnya, nol semuanya. Nah, akhirnya dia pun kena marah dari ibunya. Seperti itulah kehidupan kita. Ketika kita didatangkan di dunia ini, maka sebagian besar dari kita tidak menyadari bahwasanya kita ini sedang diuji oleh Allah SWT. Ya, kita sibuk dengan mencari kedudukan, pangkat, jabatan. Ya, kita sibuk meningkatkan taraf kehidupan kita. Kita sibuk menikmati seluruh kehidupan kita, dari mulai makan yang sudah biasa kita makan, kemudian memakan yang tidak biasa kita makan, dari mulai makan ke rumah makan yang satu pindah ke rumah makan yang lainnya, semuanya kita makan. Bahkan kalau ada ulama katakan, kalau orang yang susah, fakir, maka dia pikirkan, saya mau makan apa besok? Ya, saya mau makan apa besok? Kalau orang yang kaya, dia mengatakan, saya mau makan di mana besok? Kalau orang kaya mengatakan, saya mau makan di mana besok? Atau kita makan di mana besok? Jadi kalau orang yang bejat, yang dibilang menjalit, apa dia bilang? Kita mau makan siapa besok? Rela sibutan. Kita mau makan siapa besok? Hadirin yang mulia, karena sibuk dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang sebenarnya ini hanyalah ujian, maka kemudian kebanyakan manusia ini lalai dari perintah-perintah Allah SWT. Padahal sudah diterangkan sholat wajib, ya, baca Quran itu dapat membuat kita sehat, ya, pikiran kita jadi jernih, membuat kita ingat kepada Allah SWT. Zikir itu bagus untuk menghilangkan karat-karat di hati. Akan tetapi karena kita sibuk dengan duniawi, maka kita jadi lalai semuanya dari perintah-perintah Allah SWT. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sampai tidak ada waktu lagi untuk apa kaki ini? Sedangkan di sini saya tidak bisa berjalan, karena di dalam rahim ibu tidak bisa berjalan. Untuk apa ya Allah tangan ini? Saya tidak bisa menggenggam sesuatu di sini. Ya Allah, untuk apa mata ini? Saya tidak bisa lihat apapun di dalam rahim ibu ini. Ya Allah, untuk apa telinga ini? Saya tidak bisa mendengar apapun di sini. Seandainya ada yang dia meminta, dia ingin minta supaya plasentanya saja yang dikekalkan atau dibesarkan, karena dia merasa itu yang paling bermanfaat buat kehidupannya saat itu. Maka dari yang mulia, ketika bayi ini dilahirkan ke alam dunia, yang pertama kali akan diputus yaitu tali plasentanya itu, yang selama ini dia merasa ada manfaat, ternyata di dunia malah ngerepotin, nanti potong aja. Yang selama ini di dalam rahim ibu dia merasa tidak ada gunanya, fungsinya, maka kemudian dia akhirnya mengetahui bahwasanya kaki itu ada fungsinya, ternyata untuk berjalan. Tangan itu ada fungsinya, ternyata untuk menggenggam barang. Mata itu ada fungsinya untuk melihat alam semesta raya yang diciptakan Allah SWT yang begitu indah. Telinga itu ada fungsinya untuk mendengarkan perkataan, mendengarkan kalamullah. Mulut itu ada fungsinya, yaitu untuk makan. Yang tadinya dia makan dari plasenta, ini dia makan dari mulut. Ternyata yang selama ini dia anggap ada manfaat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Justru yang dia tidak anggap ada manfaat, itu yang sebenarnya punya manfaat. Hadirin yang mulia, demikianlah kehidupan kita di alam semesta ini, di alam dunia ini. Nah, kebanyakan manusia mungkin masih sangsi atau ragu. Ya Allah, saya sudah sholat gitu aja kehidupan saya. Saya sudah zikir begitu aja kehidupan saya. Bahkan ada naudzubillah min dzalik, ada orang yang sudah tidak sholat mengatakan, ngapain sih kalian sekalian sholat 5 waktu, bikin capek aja tuh. Naudzubillah min dzalik. Ngapain sih baca Quran? Ngapain sih zakat? Ngapain sih kita berhaji? Tidak ada gunanya semua itu, malah bikin capek badan, malah bikin habis harta kita.
Tidak ada gunanya semua itu. Orang yang salah paham dengan perintah-perintah Allah itu menganggap perintah-perintah Allah sebagai beban. Dia menganggap ini loh dunia, itu ada manfaat bagi kita. Ini loh kerja, ini ada manfaat bagi kita. Inilah uang, itu punya manfaat bagi kita. Kalau tidak punya uang ya tidak bisa makan gitu. Ya. Uang adalah segala-galanya. Ya, bahkan orang mengatakan uang adalah segala-galanya. Bahkan orang-orang Barat mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Maka dengan mulia, ketika seseorang ini mati, dia pindah dari alam dunia ke alam barzakh, baru dia sadar. Yang dia anggap semuanya itu adalah sesuatu yang penting, ternyata tidak ada gunanya sama sekali di alam kubur, di alam barzakh. Mobil yang selama ini dia kendarai tidak dia bawa ke dalam kubur. Uang yang selama ini dia cari, harta yang selama ini dia cari, cuma jadi rebutan bagi ahli warisnya. Rumah yang megah, yang besar yang dia bangun, tidak ada yang dia bawa di dalam kubur. Justru yang dia anggap tidak ada faedahnya sama sekali, itulah yang akan mengikutinya, yaitu amal ibadahnya. Amal ibadah yang dia sepelekan, ternyata itulah yang akan bermanfaat di kehidupan dia setelah kematian. Maka hadirin yang mulia, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti tadi itu, ya, terkesan dengan kehidupan dunia, menganggap dunia segala-galanya, kita remehkan ibadah, sehingga nanti pas di alam kubur dia kaget. Ternyata yang selama ini dia cari tidak ada gunanya, dan ternyata yang selama ini dia sepelekan, ternyata itulah yang akan bermanfaat di dalam kehidupannya setelah kematian. Salat akan menjadi penghalang daripada azab kubur, bacaan Al-Quran akan menjadi penghalang bagi azab kubur, zakat akan menjadikan kuburnya bercahaya,